Bro and Sis yang terkasih dalam yang nama Yesus, salam sehat dan salam sukacita. Bersama dengan saya, Iwan, kita bertemu kembali dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita. Hari ini Sabtu tanggal 20 Agustus 2022. Renungan hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1-12 dengan judul perikop Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dari bacaan Injil hari ini, ayat yang menarik buat saya adalah ayat yang ketiga yang berbunyi, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Karena itulah renungan hari ini saya beri judul keteladanan. Burensis yang terkasih, dalam rumah ibadat orang Yahudi ada satu kursi besar di samping mimbar. Hanya para rabi atau yang akan menyampaikan khotbah yang berhak duduk di kursi itu. Mereka menyebutnya sebagai kursi Musa. Nah, jika seseorang duduk di kursi Musa saat pertemuan umat, hal itu merupakan pengakuan status sebagai guru atau pengajar rohani, ahli Taurat maupun pemimpin umat. Dan karena susah membedakan kapasitas, kualitas maupun tampilan seorang pemimpin, maka cara paling gampang adalah menampilkan diri seorang rabi dengan mengenakan pakaian yang khas, dengan tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Maka orang Farisi dan orang ahli Taurat ini dikritik oleh Yesus karena mereka lebih menampilkan atau ingin mendapatkan pengakuan dari publik karena ajaran-ajaran mereka. Mereka suka duduk di tempat hormat terdepan, suka disebut rabi, berdoa dengan kalimat yang panjang dan memamerkan jasa-jasanya. Melalui perikop ini Yesus mengkritik mereka bahwa seorang pemimpin haruslah ada menjadi yang paling pertama untuk melayani. Harus sesuai antara yang diajarkan dan dengan yang dilakukan. Burensis yang terkasih, melalui perikop ini saya diingatkan bahwa hidup beragama saya jangan sampai seperti mereka. Jangan sampai saya jatuh dalam kemunafikan dalam beragama, hanya mengejar penampilan luar dan supaya ditonton orang. Burensis yang terkasih, pada tahun ini, tahun 2022, saya mendapat tugas perutusan baru yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Saya diminta mengajar katekese untuk calon baptis di paroki, dan kemudian saya menjadi pengajar kursus evangelisasi pribadi dan masih membantu training fasilitator untuk camp Priskat maupun camp Katolik Young Men. Burensis yang terkasih, semua perutusan saya ada di dunia pengajaran, belum lagi semua yang sudah saya lakukan sebelumnya, yaitu pengajar pada persiapan perkawinan dan juga mengajar pendidikan agama Katolik di sekolah. Sungguh bacaan ini mengingatkan saya, Yesus mengingatkan dan menegur saya, jangan sampai saya jatuh dengan mengajarkan yang tidak saya lakukan. Saya diingatkan untuk selalu mengatakan apa yang sudah saya lakukan dan mengatakan belum saya lakukan bila itu memang belum. Seperti seorang patriot yang menghidupi apa yang dikatakan, mengatakan apa yang dihidupi. Hari ini dalam banyak tugas perutusan saya di bidang pengajaran, Yesus mengingatkan saya dalam setiap langkah saya supaya saya selalu konsekuen antara apa yang saya katakan dengan apa yang saya lakukan. Burensis yang terkasih, apapun dalam karya perutusan pelayanan kita, mari kita menempatkan Yesus, menempatkan Tuhan menjadi yang pertama dalam perutusan kita, bukan menempatkan diri kita supaya dilihat orang lain. Mari kita menempatkan for His glory, sungguh-sungguh menjadi yang pertama dalam pelayanan kita. Burensis yang terkasih, mari kita akhiri
renungan hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang baik, terima kasih atas sapaan-Mu, atas teguran-Mu, atas peringatanmu kepada kami untuk kami selalu melayani hanya demi kemuliaan nama-Mu dan bukan mencari panggung bagi kami semua. Kami lemah Yesus, maka utus Roh Kudus-Mu untuk menuntun setiap langkah kami, supaya dalam setiap perbuatan kami, setiap perkataan kami sungguh hanya untuk kemuliaan nama-Mu, sungguh hanya untuk for His glory. Sertai setiap langkah kami selalu Yesus, dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap karya kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Francis yang terkasih, terima kasih. Selamat beraktivitas. Salam sukacita dan tetap semangat.